Boleh keras-keras, ya. Hebat ya. Wali ya. Salahuddin dikirimlah untuk dia, wali yang dianggap gila ini, yang suka nyamar, suka ngelakon, suka menghancurkan egoisnya orang, menghancurkan kejahilan orang yang alim. Orang jahil itu sih berisi kejahilan. Kejahilannya orang alim merasa alim, itu kejahilannya. Aneh nggak? Kejahilannya orang alim merasa alim. Alimnya orang awam merasa bodoh. Nah, hebat kan? Alimnya orang awam ketika dia sadar dirinya bodoh, itu dia alim. Masih disebut alimkah orang yang merasa so alim? Masih disebut bodohkah orang-orang yang merasa dirinya bodoh? Dididiklah Salahuddin Al-Ayyubi biar nggak terlalu serius, penampilan tuh biar ganti-ganti. Jadi saya yakin nih Pak Kiai ini bajunya banyak, karena sudah bikin pesantren harus pakai baju yang dianggap kiai sama orang. Aslinya ini pakai levis juga nih. Jangan-jangan ya dulu pakai celana pendek juga ya. Grup band kan. Tinggal brewoknya dianeh-anehin dikit. Topinya bukan topi itu ya Pak Kiai ya. Ini terus. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti aneh salah orang. Salahuddin Al-Ayyubi dididik supaya bisa menjadi orang yang zahirmu lain, batinmu bersama Allah. Zahirmu ma'a ghairillah wa qalbuka ma'allah. Zahirmu bersama makhluk, batinmu bersama Khalik. Itulah yang disebut, yang diajarkan dalam hadis qudsi. Man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Yang sebut-sebut aku dalam kolbunya, dalam dirinya, dalam jiwanya, aku akan sebut dia di dalam kedalaman rahasia zatku. Allah. Itulah ilmunya Wan Sekhan. Itulah ilmu gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi bisa mengambil ilmunya dan dia nyamar jadi dokter. Tahu kan kisah itu? Dia nyamar jadi dokter, itu ilmunya dari orang yang dianggap gila tadi. Kalau nggak belajar kepada orang yang dianggap gila, nggak tahu dia cara nyamar tuh, cara ngelakon, cara memerankan yang bukan dirinya, tapi kolbunya tetap standby dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyamar, ternyata panglima perang salib sedang mengalami sakit keras. Biasanya wali-wali aneh ini punya ilmu mengobati. Tadi si dokter diobati oleh siapa? Wali yang antum anggap gila itu. Sembuh. Sampai sekarang saya kalau datang setempat, saya pesan, tolong sediakan daun sirih. Kayak orang-orang tua dulu sampai sekarang. Tuh ke Bunda, ya Bunda ini, Haji Rofi, saya tolong sediakan sirih. Sekali aja saya makan sehari. Cocok untuk munsyid seperti antum, ajengan. Jadi perutnya nggak masuk angin lagi, cukup masukkan sirih. Ya, 3 pagi, 3 malam. Ya, 3 pagi, 3. Ya, sholawat, kirim Fatihah buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, buat Wan Sekhan. Ya, Insya Allah tuh mujarab itu. Ya. Dia kunyah aja kan, sirih ini seperti hidup, awalnya pahit, lama-lama manis. Ya, pahit dulu ya. Pahit dulu. Mau disikat dulu pesantrennya, ternyata dapat tanah 1.300 ya. Alhamdulillah. Pahit dulu baru manis. Dicaci maki dulu, baru Allah pertahankan akidah yang kita sedang perjuangkan. Bapak Ibu, tidak sedikit yang mencaci maki saya, tapi saya berkeyakinan siapa yang sebut namanya dalam kesunyian, dalam dirinya yang terdalam, Allah akan sebut-sebut namanya di dalam zatnya. Siapa yang sebut nama Allah dalam keramaian, Allah akan meramaikan namanya di keramaian para wali, para nabi, malaikat-malaikat. Bukan hanya malaikat, para nabi, para wali. Maka wali-wali yang terkenal di bumi itu namanya sudah masyhur dulu di langit sana, baru muncul di sini.
Jangan terkenal dulu di bumi, nyundul langit nggak nyampe-nyampe. Diyakini wali oleh sejuta umat, sebiliar umat, nggak akan pernah diangkat jadi wali kalau Allah tidak pernah menyebut nama dia dalam zatnya. Mereka lah yang disebut wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang diajarkan Pangersa Uwa Ajengan Jejen, Abah Anom, ya, Sahibul Wafa Tajul Arifin, zikir pertama itu keras. Setelah itu ditutup dengan zikir lembut, biar dapat dua-dua hadis itu. Zikir keras di depan khalayak, zikir lembut di dalam kedalaman diri. Semoga para pengamalnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah cari ilmu yang aneh-aneh, cari jimat. Zikir aja la ilaha illallah 100 kali pagi, apalagi angkanya 165. Itu angka asror namanya. 100 dari hadis, ahli hadis. 165 dari ahli thariqat, ada riwayatnya juga. Sama-sama riwayat, cuma ini riwayat ahli hadis 100 kali. Riwayat ahli thariqat 165 kali. Riwayat ahlul haqiqah 70.000 kali. Itu namanya zikir fida atau zikir ataqah, zikir pembebasan daripada neraka. Salahuddin Al-Ayyubi diajarkan juga zikir penyembuhan. Coba lihat, Abah Anom punya pondok inabah kan? Itu berkah la ilaha illallah, gak ada lagi obatnya kecuali itu. Orang sakau obatnya buat teriak-teriak. Teriaknya kalimah la ilaha illallah, sembuh itu orang sakau. Jadi kalau ada keluarga, teman, saudara mau dibebaskan dari ketergantungan kepada narkoba, antar ke pondok inabah, insya Allah sembuh, insya Allah. Malam-malam biar dia bisa melawan sakaunya, diberikan air yang dingin, air dari gunung tuh, ya, air mata air disiramkan. Tapi biasanya ada muqaddimah dulu biar nggak kaget badannya. Ya, disuruh wudhu dulu, kakinya disiram dulu. Udah kuat baru disiram, diguyur. Dengan begitu dia bisa berteriak itu. Dan kalau dia sudah bisa menahan dinginnya, dia akan mampu menahan sakaunya. Banyak ilmu asrar-asrar di tangan beliau. Siapa yang mengamalkan zikir la ilaha illallah, maka Allah akan jadikan lisannya menjadi obat kalbu, hembusannya menjadi obat tubuh. Jika Allah izin. Jika Allah, kalau nggak izin ya walaupun 1000 kali baca la ilaha illallah nggak sembuh-sembuh juga. Yang pasti kolbunya sembuh. Salahuddin Al-Ayyubi datang ke Panglima Salib. Di dalam kemahnya simbol-simbol keagamaan mereka lengkap. Nah, nih ada khurafat anak-anak awam santri. Kalau melihat salib, hafalan hilang. Itu dulu dalam kitab-kitab ada. Cuma itu kan pendapat ulama. Saya nggak sepakat. Ya, saya nggak sepakat, Pak. Emang kalau begitu, di Batam ini berapa banyak nih ya salib. Hafalan antum hilang nggak? Ya. Yang hilang. Hilang itu karena ngelihat yang di bawah salib. Betul ya. Iya. Nggak ada urusan. Kecuali kita horor mandang salib. Kalau kita parsialkan salib itu kan cuma garis, anggap aja plus, selesai. Gak usah takut sama simbol, gak usah takut dengan simbol. Kan Allah itu maha suci dari simbol-simbol, ya. Jadi biarkan aja tuh mereka. Kita gak usah repot dengan simbol-simbol mereka, ya. Mereka menghargai simbol itu, gak usah kita ganggu. Karena Nabi mengatakan, la tasubbu alihatahum fasayusubbu ilahakum. Jangan pernah caci maki simbol-simbol Tuhan mereka, karena nanti mereka akan mencaci Tuhan kamu. Ya, jadi jangan caci maki, jangan ajarkan doktrin kebencian ke anak-anak kita. Ajarkan kasih sayang. Itu Salahuddin ketemu salib-salib begitu nggak kesurupan, nggak ada bilang Yesus, 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 nggak ada dia ngomong itu, biasa aja. Masuklah ke dalam, diajaklah ngobrol itu Panglima Salib, Panglima Perang Salib. Ngobrol segala macam, selesai. Didoakan, dikasih resep sedikit, sembuh.
Ternyata ketika mereka besok ketemu diplomasi, yang kemarin nyembuhin dia siapa? Salahuddin kaget, ya udah minggat langsung, mundur secara salah, secara damai, walaupun sudah berjibaku perang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhir berhasil juga. Ya, itu terjadi pada masa tersebut.